Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Channel for Good Secang. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya kalian dapat mengerjakan tugas dari guru. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa ya, siapkan alat tulis kalian dan ajak Bapak Ibu untuk mendampingi belajar bersama kalian ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, benda, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan penggunaan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam suatu kalimat dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari tanah atau batuan, misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan rapi. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak. Ayo kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar membandingkan permukaan benda yang halus dan permukaan kasar. Kita perhatikan anak-anak, di situ ada gambar Edo, Siti, Lani, dan Beni. Mereka sedang apa ya anak-anak? Iya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain pasir. Coba anak-anak perhatikan pada gambar pasir. Nah, kalau pasir itu, permukaannya apa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Permukaan pasir itu kasar ya anak-anak. Oke, di dalam gambar juga ada papan seluncur. Apakah anak-anak melihat gambar papan seluncur? Nah, sedangkan papan seluncur itu permukaannya kasar atau halus ya? Betul, permukaan papan seluncur itu halus. Kita lanjut ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan tes bacaan ini. Ayo kita baca bersama-sama ya. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Yuk kita amati gambar-gambar ini. Apakah kalian melihat ada gambar kelinci dan gambar selimut? Kemudian juga ada gambar roda dan ada gambar bola basket. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kelinci dan selimut itu permukaannya halus ya, sedangkan roda dan bola basket itu permukaannya kasar. Oke, sekarang kita amati benda-benda yang ada di sekitar. Adakah benda yang permukaannya kasar? Dan adakah benda yang permukaannya halus? Di sini sudah ada tabel, coba anak-anak perhatikan. Di sini ada contoh benda yang permukaannya kasar, kira-kira apa ya anak-anak? Iya, ada batu dan ada pasir. Sedangkan contoh benda yang permukaannya halus, apa anak-anak? Iya, betul sekali. Contohnya ada kaca, ada kertas. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5,
Silakan nanti anak-anak lanjutkan mencari benda yang permukaannya kasar dan benda yang permukaannya halus. Sekarang, buatlah 5 kalimat untuk membandingkan dua benda. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Nah, kita buat kalimat untuk membandingkan dua buah benda berdasarkan permukaan bendanya. Bu Fitri beri contoh. Yang pertama, permukaan kaca halus, tetapi permukaan batu kasar. Contoh yang kedua, permukaan baju halus, tetapi permukaan pasir kasar. Itulah contoh kalimat-kalimat untuk membandingkan permukaan dua buah benda berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk nomor 3 sampai 5, anak-anak lanjutkan ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya anak-anak. Pada bagian ini, kita akan membuat gambar dari pasir. Sebelumnya, kita baca dulu teks di bawah ini ya. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Lapisi gambar dengan lem, taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Biarkan sampai kering. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari pasir ya anak-anak. Bagaimana cara membuat gambar dari pasir? Bu Fitri, ada contoh video cara membuat lukisan dari pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini kita akan mempraktekkan membuat gambar menggunakan pasir. Bahan dan alat yang digunakan, yang pertama yaitu gambar, yang kedua menggunakan pewarna, yang ketiga menggunakan pasir, dan yang keempat menggunakan lem. Dan untuk alatnya ada kuas, dan di sini ada kayu sebagai penghubung. Oke anak-anak, untuk langkah-langkah yang pertama, anak-anak pertama mencampurkan pewarna dengan pasir secukupnya. Dan yang kedua, tambahkan lem ya anak-anak. Oke, yang ketiga atau yang terakhir adalah sampai rata ya. Oke anak-anak, ini adalah contoh hasil pasir yang sudah dicampur dengan pewarna dan lem. Sebelum kita tempel gambar ini, kita lapisi terlebih dahulu objek gambar bunga dengan lem ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Silakan lapisi dengan rapi. Setelah dilapisi, silakan anak-anak tempelkan pasir pada objek gambar ini. Oke anak-anak, ini adalah hasil akhir membuat gambar dengan pasir. Silakan anak-anak bisa mencoba di rumah masing-masing. Selamat mencoba ya anak-anak. Nah, itu tadi adalah contoh video lukisan atau gambar dari pasir. Anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Pada halaman ini, kita akan belajar tentang gerak non-lokomotor. Masih ingat apa itu gerak non-lokomotor anak-anak? Iya, gerak non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Kita baca teks bersama-sama.
Kertas adalah benda dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan, ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Nah, kertas dan karet itu adalah contoh benda yang memiliki permukaan halus ya anak-anak. Kita lanjut ya anak-anak. Badan dapat bergerak luntur seperti karet. Coba anak-anak lihatlah gerakan pesenam pada gambar ini. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih ya anak-anak. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Coba lakukan gerakan meliuk berikut. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melunturkan tubuh. Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang ketiga, mulailah memutar badan ke arah. Yang A, bawah atau membungkukkan badan. Yang B, kiri bawah. Yang C, ke samping kiri dan ke kanan. Yang D, ke atas atau melentingkan badan. Yang E, kanan atas. Yang F, kiri atas. Nah, anak-anak di sini udah ada contoh gambarnya ya. Ketika anak-anak melakukan kegiatan seperti ini, anak-anak harus ada yang mengawasi ya. Boleh orang tua atau kakak di rumah. Oke anak-anak, tugas hari ini, tugas yang pertama, silakan anak-anak mengerjakan buku siswa tema 7 halaman 160, yaitu buatlah 5 kalimat untuk membandingkan dua benda. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Tugas yang kedua, tugas SPDP, anak-anak membuat gambar menggunakan pasir. Silahkan, nanti anak-anak bisa berkreasi sendiri. Jika kalian menemukan kesulitan, kalian dapat minta bantuan kepada ayah atau ibu di rumah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian sudah belajar. Yang pertama, mengenal jenis-jenis permukaan benda kasar dan permukaan benda halus. Yang kedua, mewarnai gambar dengan pasir. Yang ketiga, mempraktekkan gerak meliukkan badan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada kekurangan, Bu Fitri mohon maaf. Bu Fitri berpesan tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, selalu membawa hand sanitizer. Yang ketiga, tetap berada di rumah. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.